Saya Novri Fitria Rahmadani dari kelas HPI 1C dengan NIM 0504032381. Ingin menjelaskan secara individu tentang materi saya, yaitu peradaban Islam secara klasik, pertengahan, dan modern. Baik, di sini saya menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam terlebih dahulu. Islam baik sebagai agama maupun peradaban adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari realitas sejarah kehidupan umat manusia. Ia hadir dan berperan dan mengeluarkan peradaban-peradaban lainnya dari kebodohan, yaitu disebut al-jahal atau penyimpangan, al-takaluf, dan kebobrokan akhlak, al-ihya, al-akhlak. Sejarah peradaban Islam merupakan salah satu bidang kajian studi Islam yang banyak menarik perhatian para peneliti, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial dan disusun secara ilmiah dan lengkap. Meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan kepahaman tentang apa yang telah berlalu. Lalu selanjutnya sejarah Islam secara klasik. Secara perkembangan ilmu, sejarah klasik dalam 650 sampai 1250 Masehi adalah fase yang dirincikan kepada 3 masa, yaitu kekhalifahan Al-Rasyid 632 sampai 661 Masehi, dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi, dan dinasti Abbasiyah 750 sampai 1250 Masehi. Selain pada masa yang disebut terakhir, termasuk masa kehidupan Rasulullah 571 Masehi sampai 623. Muqni mengatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan Islam masih secara natural dan spontanitas sesuai dengan dinamika yang muncul di masyarakat. Dinamika yang dimaksud dan dapat dicatat antara lain adalah kekeliruan kaum Quraisy memandang keberadaan Tuhan. Al-Harbi mengatakan bahwa mereka sebenarnya menciptakan berhala dengan tujuan mendekati diri kepada Allah atau kepada kekuatan yang mereka ketahui lebih besar dari berhala itu sendiri. Namun kekeliruan pengetahuan tentang konsep Tuhan menjadi sebab mereka melakukan tindakan yang keliru tersebut. Lalu dinamika lain yang juga perlu dicermati adalah penggunaan rumah-rumah kaum muslimin seperti rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai tempat berkumpulnya dan belajarnya para sahabat Al-Awali tentang dasar-dasar agama dan Al-Quran. Kisah populer masuk Islamnya Umar bin Khattab juga berawal dari rumah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa rumah adalah institusi awal pendidikan Islam yang menjadi respon atas perlawanan kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Diketahui pada abad 9 sampai 13 Masehi, peradaban dunia, termasuk kemajuan ilmu pengetahuan berpusat di negara Islam, terutama di wilayah kekuasaan Abbasiyah yang berada di ibu kota Baghdad. Kemajuan itu kemudian meluas pula ke Andalus, Afrika Utara, Pulau Sisilia, dan Mesir, serta daerah kekuasaan Ghaznawiyah di Asia Tengah. Peradaban Islam serta ilmu pengetahuan yang berkembang di wilayah ini ditambah wilayah sekitar negara Palestina tempat terjadinya perang salib 1096 sampai 1292 Masehi
nantinya mengalir ke Eropa dan mengantarkan Eropa ke arah Renaissance. Hal ini perlu diketahui oleh umat Islam sehingga umat Islam tahu tentang jasa leluhur mereka pada masa lalu dan tidak merasa rendah diri atas tidak mempunyai pandangan bahwa hanya bangsa Barat saja yang pernah maju. Paling tidak mempunyai pandangan bahwa kemajuan Eropa hari ini pada hakikatnya tidak dapat melepaskan diri dari khazanah peradaban dan intelektual dunia Islam. Lalu selanjutnya ada sejarah dan kebudayaan Islam periode pertengahan. Setelah pada periode klasik, dunia Islam sebagai pusat peradaban, pada periode pertengahan dunia Islam 1258 sampai 1800 Masehi sering digambarkan sebagai potret dinamika dunia Islam yang berada dalam kondisi kemunduran, baik secara politis, agama, sosial maupun budaya. Gambaran dunia Islam sebagai pusat peradaban Islam dunia mulai memudar. Kegiatan transmisi dan transformasi ilmu pengetahuan dan peradaban Islam ke berbagai belahan dunia, baik Afrika Utara, Eropa, Afrika Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, maupun Asia Timur, yang semula banyak mempengaruhi peradaban lain tampaknya mulai berkurang, untuk tidak mengatakan berhenti sama sekali. Tradisi intelektual di dunia Islam sudah stagnan. Pemikiran filsafat jangan dikembangkan, dipelihara pun tidak. Hal ini menyebabkan kemunduran sesuai fakta-fakta historis berikut, yaitu sejak tahun 1258 seiring dengan penyerbuan bangsa Mongol. Yang kedua, ajaran Islam mengalami kemunduran karena bercampur dengan praktik-praktik bid'ah khurafat. Yang ketiga, banyak ancaman disintegrasi, peperangan, dan intrik perebutan kekuasaan. Yang keempat, dengan semakin meluasnya pengaruh kehidupan tasawuf dan tarekat sejak abad ke-13 Masehi. Pandangan umum yang berkembang di kalangan umat Islam, bahkan sebagian ilmuwan Barat menilai bahwa periode pertengahan Islam merupakan periode kemunduran Islam dan umatnya, apalagi pasca kejatuhan Baghdad di tangan kaum Mongol tahun 1258 Masehi sampai abad-abad ke-18 dan 19. Sering dinyatakan sebagai masa panceklik peradaban. Munculnya kerajaan-kerajaan besar pada periode pertengahan seperti Mamluk, Utsmani, Safawiyah, dan Mughal, menandai kembali kemajuan peradaban Islam. Faktor lain yang menyebabkan kevakuman peradaban Islam adalah unsur Arab yang menjadi inti kebudayaan Islam. Pada awal pertumbuhan dan fase perkembangannya tersisihkan oleh unsur Persia dan unsur Turki. Pada masa kehidupan unsur Arab itu yang lebih dominan. Orang Persia mulai menghidupkan bahasa dan kebudayaan dan enggan mengembangkan kebudayaan Arab sebagaimana tampak pada kerajaan Bani Huwaihi. Di samping itu, ilmu dan kebudayaan Islam bersifat aristokrat, tidak merakyat, tapi terbatas di istana keluarga kerajaan. Faktor lain juga adalah kemerdekaan berpikir dan berijtihad yang searah dengan aliran Mu'tazilah telah terbelenggu. Begitu pula kedinamisan akidah dan kepercayaan lambat laun menjadi statis seiring dengan pengembangan aliran Asy'ariyah yang menggeser metode akil menjadi metode nakil. Lalu ada sejarah peradaban Islam modern. Di periode pertengahan, setelah periode pertengahan yang mana peradaban Islam mengalami kemunduran dan muncul periode modern yang menandai kebangkitan peradaban Islam. Periode ini berlangsung dari tahun 1800
hingga sekarang, di mana umat Islam mulai sadar akan peradaban Barat yang lebih maju dan tinggi. Dalam perkembangan pemikiran modern, di dunia Islam, salah satu tokoh yang pemikirannya terus menjadi perbincangan dan acuan dalam menyoroti Islam sebagai pandangan dunia di era kontemporer ini adalah Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas. Selanjutnya disebut Al-Atas. Secara garis besar, yang melandasi pemikiran Al-Atas adalah situasi kemunduran umat Islam dalam berbagai sistem kehidupan, terutama dalam dunia pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Perhatiannya yang sangat besar terhadap dunia pendidikan membuatnya dikenal sebagai filosof pendidikan Islam yang sampai saat ini tersohor di kalangan umat Islam di dunia dan juga sebagai figur pembaru. Yaitu yang pertama, pemikiran Al-Atas yang tertuang dalam karya-karyanya merupakan usahanya sebagai seorang cendekiawan muslim dan menawarkan pembaruan pemikiran dan atau strategi pembenahan kondisi umat dalam pandangan Al-Atas. Yang kedua, dengan perubahan zaman yang berkembang semakin pesat, juga tantangan modernitas yang harus dihadapi umat Islam. Salah satu masalah yang menghantui umat Islam adalah pertumbuhan sains yang perlahan mengikis nilai moral dan agama, sehingga bukan lagi sains yang berkembang mengikuti kebutuhan manusia, melainkan manusia yang harus menyesuaikan diri dengan sains. Umat Islam sudah sepatutnya lebih memperhatikan permasalahan ini, karena menurut Al-Atas, saat ini sains sudah tercampuri oleh budaya Barat yang mencoba melepaskan nilai-nilai agama dari sains sehingga menyebabkan hilangnya peran agama dalam sains tersebut. Sains misalnya dipahami dari sudut pandang sains sendiri dengan menafikan sudut pandang ketuhanan. Lalu yang dapat disimpulkan dari materi ini adalah Islam, baik sebagaimana agama maupun peradaban, adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari realitas sejarah kehidupan umat manusia. Sejarah klasik 650 sampai 1250 Masehi yang fasenya dirincikan seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu 3 masa, yaitu Kekhalifahan Al-Rasyid, dinasti Umayyah, dan dinasti Abbasiyah. Setelah periode klasik dunia sebagai pusat peradaban, pada periode pertengahan dunia Islam sering digambarkan sebagai potret dinamika dunia Islam yang berada dalam kondisi spesimen, baik secara politis, agama, sosial, maupun budaya. Lalu dalam perkembangan pemikiran modern yang tadi saya jelaskan di dunia Islam, salah satu tokohnya juga terus menjadi perbincangan dan referensi dalam menyoroti Islam sebagai pandangan dunia di era kontemporer ini, yaitu Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas. Secara garis besar yang mendasari pemikiran Al-Atas adalah situasi yang menggambarkan umat Islam dalam berbagai sistem kehidupan, terutama dalam kehidupan pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu masalah yang menghantui umat Islam adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan yang perlahan mengikis nilai moral dan agama. Jadi berikut saya sudahi kesimpulan tersebut dan menjelaskan materi-materi tersebut. Bila ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.